Selamat pagi anak-anak, apa kabarmu hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan kembali mulai untuk pembelajaran daring. Kemarin di saat home visit, Bapak sudah sampaikan kegiatan pembelajaran di subtema 1, tema 2 subtema 1, maka sekarang harapan Bapak tugas-tugasnya sudah diselesaikan semuanya, dan harapan Bapak sekarang kita bisa lanjutkan di subtema 2. Di subtema 2 ini anak-anak harus diharapkan mampu untuk menguasai beberapa muatan pembelajaran. Muatan pembelajarannya ada muatan pelajaran ya. Muatan pelajarannya ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada SBDP dan PJUK. Untuk yang PPKN, anak-anak untuk kemampuan sosial dan emosional itu anak-anak harus bisa mewujudkan mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kemampuan sosialnya nanti anak-anak menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Untuk kemampuan pengetahuan itu menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, dan untuk keterampilannya menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, untuk kemampuan pengetahuannya anak-anak menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan, hiburan ya, maksudnya hiburan. Untuk keterampilannya anak-anak agar bisa nanti menguasai memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk matematika nanti anak-anak diharapkan bisa menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah ya. Untuk keterampilannya menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Sementara untuk SBDP, anak-anak agar mengetahui dinamika gerak tari ya. Untuk keterampilannya nanti anak-anak agar mampu memeragakan dinamika gerak tari. Ini pelan-pelan akan kita bahas. Kita mulai dari PPKN ya. PPKN ini anak-anak diminta nanti menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar dan menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kenapa Bapak ponto-ponto sekarang ya? Kenapa Bapak bagi-bagi? Karena berdasarkan evaluasi yang Bapak lakukan kemarin di PTS kemarin, anak-anak masih ambigu, bingung ya. Subtema ini muatan pelajarannya apa saja. Jadi ketika ujian kita sesuaikan dengan mapel, okay, di soal yang kemarin itu kan sebenarnya Bapak bagi soal bahasa Indonesia, PKN, SBDP, dan matematika itu Bapak bagi ya, Bapak kelompokkan. Nampaknya anak-anak masih kebingungan. Nah, ini Bapak coba metode baru yang Bapak dapatkan kemarin dari diklat di Dinas Pendidikan terkait dengan penyederhanaan muatan kedalaman materi. Sehingga Bapak coba bagi dalam muatan pembelajarannya. Di subtema 2 ini seperti yang Bapak sampaikan tadi ada PPKN, bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Nah,
Nanti kita akan pelajari ini dari pembelajaran 1 sampai 6. Nah, ini di pembelajaran 1 ini ada subtema 2. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ungkapan rasa syukur kemarin apa itu? Sila berapa? Sila pertama Pancasila. Ini ada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Ayo membaca. Di sini kalian diminta untuk agar bisa menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk hiburan. Maka ini nanti bukan dongeng ya, ini dongengnya itu yang di bawah ini. Dongengnya itu yang di bawah ini. Ini tentang dongeng tentang ayam jago baru. Ini dongeng ini nanti kalian baca dengan suara nyaring, direkam di dalam audio ya, lalu dikirimkan ke Bapak. Ayam jago baru ini kalian rekam, nanti dikirim ke WhatsApp pribadi Bapak. Sehingga Bapak bisa koreksi mana yang sudah bisa membaca sesuai dengan intonasi dan kalimat yang tepat, mana yang belum bisa membaca atau belum lancar membacanya. Kalau membacanya Bapak yakin sudah bisa semua, tapi lancar dan tidaknya ini yang Bapak perlu koreksi. Nanti anak-anak coba dibaca itu ya, direkam lalu dikirimkan ke Bapak. Di pembelajaran 1 ini ada 2 muatan, yaitu 3 muatan: bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Ya. Oke. Setelah kalian baca, nanti dikirimkan ke WhatsApp Bapak halaman 55 dan 56. Maka anak-anak ini untuk bisa dicoba untuk mengisi ini teka-teki ya, mengisi teka-teki ini bisa diisi, nanti disalin di dalam buku kerja kalian, ini dikerjakan. Pertanyaannya mana? Pertanyaan yang ini nih, mendatarnya apa? Benda yang dilihat ayam jago. Nah, ini diisikan di bawahnya ya. Bulan purnama itu sesuai dari cerita. Ini lebih pada anak-anak nanti agar bisa memahami sejauh mana anak-anak memahami pesan yang terkandung di dalam dongeng itu. Dan nanti untuk mengisi ini ya, ini diisi di buku kerja. Nah, ini adalah konsep perkalian yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa perkalian itu berlaku sifat saling kalau di dalam istilah kelas tinggi itu ada permutasi. Jadi 2 kali 5 itu sama dengan 5 kali 2. Nah, itu namanya sifat pertukaran ya. Sifat pertukaran. Contohnya seperti ini. Jadi hasil dari perkalian ini kan kalau kita hitung biasa 5 kali 2 itu kan 5 kali 2. Berarti kan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 2-nya 5 kali kan. Nah, ternyata hasilnya 5 kali 2 itu sama dengan 2 kali 5. 5 tambah 5. 5 kali 2 10, 2 kali 5 juga 10.
maka ini sifat pertukaran dari perkalian. Jadi 5 kali 2 ini hasilnya sama dengan 2 kali 5. Meskipun kalau kita jumlahkan, kalau kita pakai teori penjumlahan itu pemahaman yang berbeda. Yang jelas hasilnya 5 kali 2 itu sama dengan 2 kali 5. Nah, ini ayam jago ini misalnya. Penulisan lambang bilangan 2 kali 6 sama dengan, langsung jawabnya 12 ya. Penulisan lambang bilangan 6 kali 2 juga sama dengan 12. Maka 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. Kurang menunggu. 3 kali 5 sama dengan berapa? Nah, terus ini dikelompokkan kan, ini ada telur. Ada telur, ini telurnya ada 3 per wadahnya, jadi berapa ini? Wadahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 kali 3. Kalau di atas ini kan ada 3 wadah, isinya 5 telur. Nah, jadi 3 kali 5. Kalau di bawahnya ada 5 wadah, isinya 3 telur, maka 5 kali 3 sama dengan berapa? Nah, nanti sama seperti ini, berlaku pertukaran. Jadi 1 kali 2 itu sama dengan 2 kali 1. Hasilnya loh ya, hasilnya. Meskipun prosesnya kan beda. Nah, ini kalian kerjakan. Tidak usah digambar, langsung tulis saja A, B, C ya. A itu jawabannya berapa? Ini ditulis ya. A ini berapa, B berapa, C berapa. Oke. Ini kalian kerjakan. Nah, ini yang kemarin yang tadi Bapak sampaikan tentang SPDP menari. Ya, tentang SPDP menari. Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Ya. Yuk kita melakukan seperti ayam mengepakkan sayap. Ini berdiri tegak, tekukkan kedua siku di samping badan, gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan, gerakkan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu. Nah, ini boleh dikerjakan berkelompok seperti kelompok saat home visit. Boleh juga dengan kelompok terdekat saja. Misalnya 2 orang, 3 orang, itu nggak apa-apa. Karena ini akan lebih asik ketika bersama-sama menjoget, ini mengepakkan menari, mengikuti gerakan ayam tadi. Dan nanti ditambahkan juga ini, bayangkanlah gerakan kupu-kupu sedang terbang. Lakukanlah gerakan kupu-kupu yang sedang terbang dengan cepat. Nah, ini. Nanti ada gerakan ayam tadi, lalu kalian tambahi dengan gerakan kupu-kupu, bayangke. Nah, ini nanti videonya dikirim ke Bapak. Oke, videonya dikirimkan ke Bapak. Tadi apa? Membaca dongeng, direkam, dikirim ke Bapak. Lalu apa lagi? Ada matematik, ada menjawab apa tadi, teka-teki ya. Terus ada matematika tentang sifat pertukaran ya, pertukaran 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2 dan lain sebagainya itu. Terus yang ketiga, yang keempat itu ada praktek menari ayam ya, joget ayam-ayam ini, tari ayam-ayam sama kupu-kupu, dibayangkan. Ini kerjakan saja berkelompok agar hemat kuota ya.
kelompok dekat maksud saya. Tidak harus dengan yang home visit kemarin, boleh membagi diri 2, 3 atau berapa. Kelompok itu maksudnya ini lebih dari satu itu sudah kelompok. Tidak harus seperti saat home visit, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak bisa saling ini belajar ya. Nah, untuk hari Senin Bapak coba berikan dua ini soalnya agak padat materinya, sehingga Bapak coba satu dulu nih untuk hari Senin. Nanti untuk Selasa Rabunya Bapak coba padatkan dulu materinya. Ini soalnya banyak sekali dongeng-dongeng yang harus dibaca. Nanti agar anak-anak bisa lebih mudah. Oke, sepertinya di pembelajaran 2 bisa kita lanjutkan karena hanya ada satu muatan, yaitu muatan muatan 2. Ada PPKN dan bahasa Indonesia. Ada PPKN dan bahasa Indonesia. Nanti tentang PPKN ini nanti seperti yang Bapak sampaikan tadi tentang menampilkan kebersamaan dalam keberagaman ya. Keberagaman dan karakteristik individu di lingkungan sekitar. Coba Bapak masuk dulu di tema 2. Di tema 2 pembelajaran 2 maksud Bapak. Ya. Pembelajaran 2. Nah, ini pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Sisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Nah, kurang lebih ini adalah dongeng yang dibacakan si Edo ya. Yaitu terkait dengan merpati. Nah, ini bisa kalian baca. Bisa kalian baca kisah semut dan merpati ini. Ada ini kan ini yang diberi tanda ini namanya paragraf nak. Nah, ini kan ada hurufnya angkanya 1 ya. Ini satu paragraf nak. Paragraf itu apa? Paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat adalah sekumpulan kata yang diawali dengan tanda huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Ini namanya kalimat. Kalau tidak ada tanda bacanya, maka ini namanya klausa. Maka untuk ketika Bapak meminta anak-anak membuat kalimat, maka harus benar. Diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca. Ini kalimat namanya. Kalau Bapak minta membuat satu paragraf, maka paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. 2 atau 3 kalimat. Kalau ini ada berapa kalimat? Nah, 1, betul. Terus 2. Nah, ini namanya paragraf. Nah, ini paragraf 1. Ada berapa paragraf di materi ini? Di dongeng ini? 1, 2, berapa lagi? Ya, 3, 4, 5 paragraf. Ini kalian baca, tidak usah direkam, cukup dibaca saja. Lalu dikerjakan ini. Dijawab pertanyaannya. Ini dijawab pertanyaannya. Nih, di buku kerja kalian. Nah,
Setelah kalian jawab itu ya, kalian nek kelingan ceritanya itu boleh kalian cerita ke karo adine, ibune, temen dan lain sebagainya. Ya. Karena pembelajaran kita lakukan hari ini di rumah, maka kita nyeritake atau cerita kembali itu dengan tetangga, teman, adik, orang tua ya. Yang penting diceritakan, diling-iling sekali-kali ceritake gitu ya. Nah, ini ada kalian diminta untuk membaca di dalam hati agar memperlancar dalam kalian membaca. Ini dibaca di dalam hati ya. Penny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Penny membuatkan kandang ayam. Nah, ini kalian baca di dalam hati. Rasa karunyuworo. Ini untuk melatih intuisi kita dalam membaca. Kalau kita biasa membacanya itu dengan mengurai kata-kata, misalnya setiap itu kelamaan, dibatin tapi lancar. Setiap hari dibatin lancar. Harapannya seperti itu. Ini untuk melatih kalian membaca. Ini dibatin. Lalu dikerjakan. Tulislah 2 sifat ayah Penny yang kamu temukan pada teks. Di teks bacaan yang kamu baca di dalam hati itu ada jawabannya di sini. Sifatnya ayah Penny apa dan apa? Nah, sifatnya Penny apa dan apa? Ini kalian jawab. Jadi nanti sifat itu akan mempengaruhi perbedaan. Sehingga meskipun di dalam perbedaan di Pancasila itu ada Garuda Pancasila dari simbol Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Meskipun kita ini berbeda-beda tapi kita tetap harus memelihara keberagaman itu. Sehingga kita bisa saling menjaga kebersamaan, gotong royong. Bareng-bareng. Jadi setiap individu manusia ini kan memiliki keberagaman. Beda-beda. Pak guru punya sifat jelek apa, punya sifat baik apa, anak-anak juga demikian, sifatnya seperti apa, temanmu juga demikian. Ini tentu sifatnya berbeda. Agar tercipta kebersamaan, maka kebinekaan itu tadi, keberagaman sifat itu tadi, karakteristik masing-masing individu itu bisa kita pahami, kita saling mengerti dan saling menghargai perbedaan. Yang penting orang nyalai siji lan siji ini. Kita keberagaman itu kita jadikan dasar sebagai sebuah potensi untuk membangun sesuatu yang lebih baik dan perbedaan-perbedaan itu adalah sunatullah, itu sudah menjadi bagian dari takdir Allah. Maka dari itu dari setiap karakteristik individu itu harus kita mampu untuk saling merangkul ya, saling merangkul bersama-sama, saling menghargai meskipun sifatnya berbeda-beda. Itu ya. Ini muatan PPKN yang Bapak sampaikan tadi itu. Ini muatan bahasa, kalau yang ini muatan PKN. Sedangkan untuk ini PJUK, melompat ini PJUK. Bapak kira itu pembelajaran yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kemudian nanti Bapak coba akan hadir kembali untuk memadatkan materi sehingga tuntutan kurikulum bisa kita capai dengan pola pembelajaran yang sesuai dengan update terbaru dari Kementerian Pendidikan.
Bapak kira itu silakan nanti dikerjakan. Temenmu yang belum bisa menyimak video Bapak, kasih pinjam HP-nya, simak bareng-bareng ya. Simak bareng-bareng. Di masa-masa sulit seperti ini, kita harus saling bekerja sama. Kita harus gotong royong sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Koncone sing ora iso belajar bareng-bareng. Yang penting tetap menjaga protokol COVID, pakai masker, cuci tangan, jaga bersih diri, bersih lingkungan. Koncone sing kentekan pulsa, dibantu gimana? Kamu yang masih punya pulsa, gandengan, besok gentenan. Nah, kebersamaan ini harus kita bangun dari sekarang agar pembelajaran kita sukses. Kalau kita dewi-dewi, ini risikonya karena kita punya latar belakang yang berbeda-beda, maka pembelajaran kita akan terhambat. Maka Bapak sangat berharap anak-anak bisa bekerja sama, saling, ya, saling. Sing ora duwe ngomong, aku ora duwe bukune, aku HP ku mati misalkan, atau bagaimana, bisa saling membantu, bisa saling menjelaskan. Iki kepiye to jane gitu. Pelajarannya itu seperti apa itu bisa saling membantu. Teman-temanmu yang belum lancar membaca bisa dibantu. Saling ya, saling. Kita menghargai perbedaan, maka kira kita diciptakan sunatullahnya itu berbeda-beda, maka agar tercipta sesuatu yang lebih baik ya, kita harus menghargai perbedaan itu dan kita bersatu bersama-sama, bergotong royong, bareng-bareng agar semuanya bisa terlayani dengan baik. Mungkin ada yang kesulitan sinyal, dibantu yang sudah punya ada sinyalnya bagus. Yang kesulitan kuota, dibantu yang punya kuota. Nanti gentenan. Gentenan itu tidak harus selalu dalam bentuk yang sama. Tuhan sudah memporsikan atau menjatah hak kita dan hak orang lain. Maka kita ringan tangan untuk membantu, ringan tangan untuk bekerja sama ya dalam hal kebaikan agar pembelajaran kita sukses. Bapak rasa itu silakan itu dikerjakan alon-alon, ojo digarap sekali rampung ya. Jangan ojo dikerjakan sekali rampung ya. Senin digarap, ya. Selasa nanti PAI, Rebunya olahraga, ya. Di antara sela-sela waktu itu kalian gunakan untuk belajar. Tidak boleh bermalas-malasan. Oke, Bapak kira itu tetap jaga diri, pakai masker, ya, cuci tangan, bersih diri, bersih lingkungan. Semoga kesehatan selalu tercurahkan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.